jika Anda ingin mempelajari politik, pelajari sejarah tidak hanya sebagai urutan waktu, tetapi sebagai urutan peristiwa di mana peristiwa itu saling terkait. Ya. Wah, kalau Anda bisa menemukan itu dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ilmu, kita bertemu kembali untuk membahas beberapa hal terkait dengan masalah yang saya alami ketika saya dulu kuliah politik sejak tahun 2002. Bertahun-tahun saya mengalami masalah itu. Masalah saya adalah bahwa saya mempelajari politik mulai dari peristiwa-peristiwa, mulai dari pemikiran ke pemikiran yang lain. Tetapi peristiwa-peristiwa itu berdiri sendiri dia. Pemikiran-pemikiran itu berdiri sendiri dia. Dan saya tidak memiliki kesempatan untuk belajar dari dasar, karena saya mulai belajar ilmu politik itu ketika program magister. Tidak mulai dari S1. Latar belakang saya pendidikan. Sebagian teman saya itu ada yang teknik, ada yang dari ITB, ada yang dari UGM, ada yang bahkan macam-macam latar belakangnya, dan itu menurut saya menyulitkan semua itu bagi pembelajar yang seperti itu, tidak punya dasar dan kemudian bertemu langsung dengan magister. Maka kesalahan itu akan saya sampaikan kepada Anda supaya Anda tidak menemui kesalahan yang sama seperti yang saya rasakan. Nah, apa yang harus Anda perbaiki ketika Anda ingin belajar ilmu politik dengan cara yang benar? Yang Anda harus perbaiki adalah bahwa politik itu belajar tentang perjalanan sejarah manusia sebenarnya. Pelajaran sejarah manusia. Karena politik itu adalah bagian dari perjalanan sejarah manusia, maka tonggak-tonggak penting dalam politik itu harus dilihat sebagai proses interaksi antara tonggak satu dengan tonggak yang lain. Contohnya, kita merdeka tahun 45. Sebelumnya kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, dan seterusnya, Portugis. Tonggak 45 dan setelahnya itu merupakan respon atas peristiwa sebelum 45. 66, ketika Soeharto pertama kali menjabat sampai tahun 98, itu merupakan tonggak peristiwa sebagai reaksi atau respon dari peristiwa Orde Lama. Kalau Soeharto kan namanya Orde Baru. Dan begitu setelahnya reformasi. Jadi melihat politik itu, melihat peristiwa politik itu tidak boleh melepaskannya dari konteks. Jadi dari konteksnya. Nah, saya dulu itu masalahnya melihat peristiwa saja, tidak mempelajari peristiwa itu dalam sebuah konteks yang utuh mestinya. Jadi semakin kita bisa memahami sebuah peristiwa politik secara utuh, kontekstualnya, maka kita akan memahami dengan cara yang benar. Pemikiran juga seperti itu. Saya mempelajari pemikiran Machiavelli, Marx, Hobbes, macam-macam itu pemikiran yang saya pelajari, dan itu menguap begitu saja begitu saya sudah selesai belajar. Kenapa begitu? Karena tidak ada tonggaknya begitu. Jadi tonggak pemikiran Machiavelli itu kenapa muncul? Tonggak pemikiran Marx itu kenapa muncul? Plato itu bagaimana munculnya, dan seterusnya. Saya tidak terhubung dengan itu. Maka Anda kalau ingin belajar politik secara baik atau belajar ilmu sosial secara baik, Anda harus melihat peristiwa itu merupakan proses dialektik antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Kenapa pemikiran ini muncul? Itu pasti ada sesuatu peristiwa yang penting yang terjadi sebelumnya. Pasti ada pemikiran yang lain yang mempengaruhi peristiwa politik yang dibantah oleh pemikiran setelahnya. Atau bahkan pemikiran setelah pemikiran yang membantah pemikiran si A ini akan kembali dibantah oleh pemikiran C. Kalau ini pemikiran B, maka
akan dibantah oleh pemikiran C. Boleh jadi pemikiran C itu sama dengan pemikiran A yang dibantah oleh pemikiran yang B ini. Jadi jika Anda ingin mempelajari politik, pelajari sejarah tidak hanya sebagai urutan waktu, tetapi sebagai urutan peristiwa di mana peristiwa itu saling terkait. Wah, kalau Anda bisa menemukan itu dahsyat.